Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Iya, terima kasih ya sudah bersedia bergabung bersama Ibu. Kita akan membahas mengenai dropshipper. Nah, tapi sebelum kita memulai, Ibu minta kalian silakan absen pada bagian chat ya, sambil nanti mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan ya. Nah, silakan absen dulu. Bismillah. Oke, sudah nampak materinya? Triani, materinya sudah nampak di layar? Sudah, Bu. Sudah kan? Ya baiklah ya. Membahas mengenai dropshipper. Oke ya. Nah, dropshipper ini merupakan salah satu perkembangan dunia usaha di era digital seperti yang sekarang ya kita alami, kemudian kita rasakan dan juga kita lihat di sekitar kita. Nah, jadi dropshipper ini merupakan juga salah satu usaha yang nanti bisa kalian lakukan ketika kalian sudah tamat, bahkan sebelum tamat dari SMK pun ya sambil mengikuti pelajaran di sekolah, kalian juga bisa istilahnya sambilan untuk melakukan atau menjadi seorang dropshipper. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai dropshipper. Jadi dropshipper itu adalah pengecer, penjual atau pihak yang mengurus pemasaran produk untuk supplier, kemudian produsen atau grosir. Dropshipper merupakan orang yang telah ditunjuk atau dalam hal ini telah membuat suatu perjanjian, kesepakatan antara pengecer dengan produsen untuk pemasaran barang. Ya. Nah, dropshipper ini mereka tidak perlu repot mengurus stok dan memiliki modal yang besar. Kenapa seperti itu ya? Karena dropshipper ini mereka tinggal melakukan saja mengelola penjualan, di mana penjualan dari barang itu mereka ambil bisa dari supplier atau produsen ataupun grosir. Nah, di sini ya ada 4 cara menjadi dropshipper. Nah, yang pertama adalah pilih jenis produk. Jadi kita untuk menjadi seorang dropshipper harus memilih jenis produk ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih jenis produk tersebut. Nih, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Pilih produk dengan keuntungan sedikit namun bisa dijual dengan kuantitas banyak. Jadi di sini kita untuk menjadi seorang dropshipper harus bisa memilih jenis produk ya, walaupun untungnya sedikit tapi penjualannya itu bisa banyak. Nah, contoh yang bisa diterapkan adalah bisnis dropshipper baju atau kaos ya. Nah, jenis produk ini tidak akan pernah sepi karena produk fashion memang telah menjelma sebagai salah satu kebutuhan alamiah semua orang. Nah, jadi misal kalian akan menjadi seorang dropshipper. Nah, untuk saat ini kamu harus pandai memilih jenis produk. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, contohnya adalah produk baju ataupun baju kaos. Walaupun penjualannya sedikit, untungnya sedikit, produk seperti itu, ya baju atau kaos itu akan bisa kita jual dengan kuantitas atau jumlah yang banyak. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan produk tersebut. Jadi di sini memilih jenis produk. Jadi produk yang tepat yang bisa kita jual dalam jumlah banyak walaupun keuntungannya sedikit. Kemudian yang kedua, cari channel yang tepat. Nah, cari channel yang tepat di sini maksudnya di manakah kamu menemukan supplier untuk diajak bekerja sama? Biasanya mereka dapat ditemukan dengan mudah di e-commerce ataupun marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Jadi di sini kita harus mencari channel yang tepat. Nah, channel itu ya saluran itu bisa kita dapatkan kalau untuk saat ini ya zaman sekarang bisa kita temui di e-commerce ya. E-commerce itu artinya penjualan secara elektronik ataupun marketplace. Tahu marketplace? Tahu ya. Jadi kita harus cari channel yang tepat. Maksudnya kalau channel itu sudah ada, sudah banyak orang yang melakukan seperti Tokopedia tadi, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Nah, sebaiknya kita jangan memilihnya. Kenapa? Karena di situ pasti akan terjadi persaingan yang ketat antara satu dengan yang lain. Misalnya Tokopedia, Bukalapak. Karena semua rata-rata orang memakai yang seperti itu, apalagi menjual produk yang sama, maka
ya sebaiknya kita mencari channel yang lain, ya, saluran yang lain yang belum terlalu banyak orang yang mempergunakannya. Kemudian yang ketiga, cari supplier yang bertanggung jawab. Cara menjadi dropshipper yang ketiga, yang sukses selanjutnya adalah dengan mencari supplier yang bertanggung jawab. Sebab tanpa adanya seorang supplier, jenis bisnis ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, lantas bagaimana cara mendapatkan supplier yang tepat? Ya, jawabannya adalah dengan mencari melalui sumber yang tepat. Jadi maksudnya itu seperti ini. Kita mencari supplier yang bertanggung jawab itu tidak asal, tidak sembarang, yang penting kita ketemu supplier. Ya, tapi kita harus bisa mencarinya melalui sumber yang tepat. Misal, kita dapat data mereka itu dari Badan Statistik mengenai usaha misalnya. Ya, kalau misalnya badan tersebut atau orang tersebut ya sudah mempunyai kemampuan dalam menjalankan bisnis dropshipper ya untuk bisa menyalurkan produk, nah, maka kita bisa mempergunakan supplier tersebut. Jadi kalau suppliernya asal ketemu di jalan kemudian dia tidak bertanggung jawab, ya kita sendiri yang susah nanti ya untuk menjalankan bisnis dropshipper. Nah, kemudian sumber mencari supplier bisa ditemukan di berbagai e-commerce ataupun marketplace. Nah, e-commerce atau marketplace ini yang di luar yang tadi ya, yang sudah biasa kita kenal seperti Shopee dan sebagainya. Jadi ada juga marketplace atau e-commerce ya, yang belum terlalu banyak orang mempergunakannya. Nah, kita bisa mencari sumber supplier dari situ ya. Nah, kemudian kalau bisa kita mencari supplier itu yang berada di dekat wilayah kita atau setidaknya masih berada di satu kota yang sama. Kenapa seperti itu? Ya, supaya kita bisa bertemu langsung dengan orang tersebut dan kita bisa menjalin berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan. Ya, nah itu. Jadi kalau bisa cari suppliernya itu jangan yang di luar kota yang ketemunya cuma tatap muka melalui video call misalnya atau Google Meet atau Zoom meeting yang seperti kita lakukan ya. Tapi kalau bisa kita mencari suppliernya yang masih satu wilayah dengan kita ataupun masih satu kota sehingga bisa kita bisa menemui mereka secara langsung ya supaya sama-sama bisa berbagi mencari strategi yang baik untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian cara yang keempat ya, cara menjadi dropshipper adalah analisa dan optimasi. Sebelumnya sudah dikatakan jika kamu harus mencari channel atau saluran pemasaran yang tepat, jawaban terbaik adalah dengan memasang iklan di sosial media, baik itu Instagram maupun Facebook. Selain itu, kamu juga bisa memasang iklan melalui Google, ya. Walaupun lebih berat tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba hal tersebut. Jadi untuk cara menjadi dropshipper ya kita harus menganalisa mana kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi dropshipper. Jadi kita bukan hanya memasang iklan di sosial media ataupun Instagram, Facebook yang kita miliki, ya bisa juga kita lakukan melalui jaringan internet, ya. Ini untuk mencoba mana yang lebih nanti baik hasilnya dari yang kita lakukan melalui sosial media ataupun melalui jaringan internet. Kemudian apabila telah mempraktikkan beberapa channel pemasaran tersebut, saatnya ya kita melakukan analisa dan optimasi terhadap apa yang telah dilakukan. Biasanya hal ini dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk melihat apakah ada peningkatan ataupun penurunan penjualan. Ya, jadi maksudnya di sini kita menganalisa. Misalnya kita sudah jadi dropshipper, ya. Misalnya kita menjadi dropshipper, kita melakukan iklan produk itu, misalnya melalui sosial media. Nah, dalam 1 bulan kita harus menganalisa bagaimana hasil penjualannya, apakah meningkat ya ataukah menurun. Nah, kalau meningkat berarti alat tersebut, media tersebut bisa terus kita gunakan. Tetapi apabila hasilnya itu kurang baik, ya, maka kita bisa mencari media yang lain, ya, yang ada di marketplace yang bisa kita gunakan ya sebagai supplier untuk menjadi atau untuk mengirimkan barang kepada kita sebagai dropshipper. Nah, baiklah dari penjelasan yang singkat tadi mengenai dropshipper, apa ada yang mau ditanya? Silahkan. Ya. Ada yang mau tanya? Paham dropshipper? Mungkin paham. Ya mungkin di antara kalian ada yang jadi dropshipper ini. Nah, kita punya Facebook nih misalnya kan? Nah, kita punya Facebook. Ada orang misalnya menawarkan barang. Ya, tanpa misalnya mereka perlu menyediakan stok yang ada di rumah. Misalnya Triani pesan nih sama si Anissa. Kemudian nanti Anissa akan melakukan pemesanan kepada misalnya produsennya atau suppliernya. Nah, itulah contoh real yang dilakukan oleh dropshipper. Ya, jadi kita ini mendrop barang yang dipesan oleh konsumen, kemudian kita sampaikan ke supplier ataupun produsen ataupun grosir yang ada di mana yang sesuai dengan kerjasama kita. Nah, dari situ kita bisa melakukan pemesanan dari barang-barang yang ada atau dipesan oleh konsumen. Ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Udah jelas dropshipper?
Sudah, Bu.